Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar? Ustazah harap ananda yang soleh dan soleha semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu pembelajaran ini dengan membaca doa. Semuanya tadahkan tangan dan ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, tahukah anak-anak semua bahwa orang yang selalu menuntut ilmu maka derajatnya akan lebih ditinggikan sesuai dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa sesungguhnya Allah di sana mengatakan kalau orang yang menuntut ilmu dan yang berilmu itu maka kedudukannya lebih tinggi. Semoga anak-anak ustazah yang selalu menuntut ilmu dan selalu mencari ilmu akan diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Selalu semangat ya dalam menuntut ilmu. Nah, kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak pada hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran, tahukah anak-anak semua kalau manusia dan hewan itu mempunyai kesamaan pada organ geraknya. Ada yang dinamakan dengan organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, tujuannya di sini apa? Kita akan mempelajari ini yaitu agar anak-anak semua tahu apa saja nama organ-organ gerak yang ada pada hewan dan manusia beserta dengan fungsinya. Nah, setelah mempelajari ini, anak-anak ustazah jadi semakin tahu dan bisa bagaimana cara merawat organ gerak kita. Nah, oke, selanjutnya silakan simak video berikut ini. Lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah adik cepat, cepat bangun pagi-pagi. Lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah adik cepat, cepat bangun pagi-pagi. Nah, dari video yang sebelumnya, hewan apakah yang Ananda lihat? Ya, benar. Itu adalah katak. Dengan cara apakah katak bergerak? Ya, katak bergerak dengan cara melompat. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari cara bergerak hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Anak-anak, tahukah kamu kalau manusia dan hewan memiliki ciri yang sama? Nah, salah satunya yaitu dapat bergerak. Benar tidak? Ya, benar. Karena hewan dan manusia bergerak untuk berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki sistem gerak di dalam tubuh. Organ gerak pada manusia dan hewan mempunyai kesamaan, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yaitu berupa tulang. Sebagai organ gerak pasif, tulang tidak melakukan pergerakan dengan sendirinya. Artinya, tulang hanya bisa diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Tulang dapat bergerak karena adanya organ gerak aktif. Organ gerak aktif yaitu berupa otot. Otot merupakan organ gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot tersusun atas senyawa kimia oktomyosin yang menyebabkan otot dapat memanjang dan memendek. Di dalam tubuh manusia dan hewan, tulang dan otot bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, sekarang coba kita mengamati cara gerak hewan yang ada di sekitar kita. Di sini gambar apa sajakah yang Anda lihat dan dengan cara apa hewan tersebut bergerak? Ya, di sini ada sapi, ayam, kuda, dan kucing. Tahukah anak-anak sapi bergerak dengan cara apa? Ya, sapi bergerak dengan cara berjalan, sedangkan ayam bergerak dengan cara juga berjalan. Kalau kuda bergerak dengan cara apa ya? Ya,
Kuda juga bergerak dengan cara berjalan. Kalau kucing juga bergerak dengan cara berjalan. Sekarang kita akan mengenal hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Berdasarkan tulang belakangnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Adakah anak-anak yang tahu apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Bentuk dan ukuran hewan vertebrata sangat beragam. Pada umumnya, hewan vertebrata mempunyai struktur dasar tubuh yang sama, yakni terdiri atas kepala dan tubuh. Tubuh hewan vertebrata terdiri atas rongga dada dan perut. Selain itu, susunan syaraf pada hewan vertebrata terletak di kepala. Hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5, yaitu Pisces, amfibi, reptil, Haves, dan mamalia. Pisces adalah hewan vertebrata yang hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Pisces memiliki organ gerak berupa sirip. Pisces lebih dikenal dengan yang biasanya kita sebut dengan ikan. Sirip berfungsi untuk mendorong ke depan sehingga ikan dapat bergerak maju. Contoh dari hewan Pisces adalah ikan gurami, kakap, dan ikan koi. Selanjutnya yaitu amfibi, hewan vertebrata yang dapat hidup di darat dan di air. Amfibi memiliki organ gerak berupa kaki. Contohnya yaitu katak. Kaki pada katak berfungsi untuk meloncat. Selanjutnya yaitu reptil. Hewan vertebrata berkulit keras dan bersisik. Reptil memiliki organ gerak berupa kaki atau perut. Contohnya kura-kura, buaya, dan ular. Selanjutnya yaitu Haves, hewan vertebrata yang memiliki paruh. Haves memiliki organ gerak berupa sayap dan kaki. Haves biasanya kita kenal dengan sebutan burung. Contoh dari hewan Haves adalah burung nuri, burung kakak tua, dan burung merak. Pada Haves, sayap berfungsi untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Dan yang terakhir yaitu mamalia, hewan menyusui yang tubuhnya tertutup oleh rambut. Mamalia memiliki organ gerak berupa kaki, sirip, atau sayap. Contoh dari hewan mamalia yaitu kelinci, kucing, lumba-lumba, dan kelelawar. Setelah kita mengenal hewan vertebrata, selanjutnya kita akan mengenal hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan avertebrata biasanya bertubuh kecil. Otak hewan avertebrata ada yang terlindungi oleh rangka pada bagian luar tubuhnya, dan ada pula yang tidak terlindungi. Sementara itu, susunan saraf hewan avertebrata biasanya berada di bagian perut. Hewan avertebrata dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu 1. Yaitu porifera, hewan laut yang memiliki banyak pori pada tubuhnya. Porifera tidak memiliki organ gerak dan hanya menempel pada batu atau benda lainnya. Contohnya adalah hewan spons. Yang kedua yaitu coelenterata, hewan air yang memiliki tubuh berongga dan mulutnya dikelilingi oleh tentakel. Coelenterata memiliki organ gerak berupa tentakel. Contohnya adalah ubur-ubur. Tentakel berfungsi untuk melayang. Yang ketiga yaitu antropoda, hewan yang memiliki kaki berbuku-buku. Antropoda memiliki organ gerak berupa kaki atau sayap. Contohnya adalah laba-laba. Kaki berfungsi untuk berjalan dan sayap berfungsi untuk terbang. Yang keempat yaitu Nematelmintes, cacing yang memiliki bentuk tubuh silindris, panjang, dan tidak beruas. Nematelmintes memiliki organ gerak berupa perut. Contohnya adalah cacing perut. Perut berfungsi untuk melata. Yang kelima yaitu moluska, hewan yang bertubuh lunak. Sebagian hewan moluska dilindungi oleh cangkang dan sebagiannya lagi tidak.
Moluska memiliki organ gerak berupa kaki, perut, atau kepala. Contohnya adalah siput. Yang keenam yaitu Echinodermata, hewan laut yang memiliki kulit berduri. Echinodermata memiliki organ gerak berupa kaki ambulakral. Contohnya adalah bintang laut. Yang ketujuh yaitu Platyhelminthes, cacing yang memiliki bentuk tubuh pipi. Platyhelminthes memiliki organ gerak berupa bulu getar atau biasa disebut silia. Contohnya adalah cacing planaria. Dan yang kedelapan adalah Annelida, cacing yang memiliki bentuk tubuh beruas-ruas seperti susunan cincin. Annelida memiliki organ gerak berupa perut. Contohnya adalah cacing tanah. Perut berfungsi untuk melata. Secara umum, organ gerak pada hewan avertebrata terbagi menjadi 3. Yang pertama, organ gerak kaki dan sayap. Contoh hewannya adalah belalang, kupu-kupu, dan semut. Dan yang kedua yaitu organ gerak perut. Contoh hewannya siput, cacing, dan lintah. Dan yang ketiga, organ gerak tentakel. Contoh hewannya adalah ubur-ubur, cumi-cumi, dan sotong. Nah, kita sudah mengenal hewan vertebrata dan avertebrata. Sekarang kita akan melihat ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ada di dalam tabel berikut. Diperhatikan dan diingat ya. Ciri-ciri yang pertama yaitu tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri yang kedua, susunan saraf pusat. Hewan vertebrata, saraf pusatnya terletak di kepala, sedangkan hewan avertebrata terletak di perut. Ciri-ciri yang ketiga, letak otak. Hewan vertebrata, otaknya terlindungi oleh rangka kepala, sedangkan hewan avertebrata tidak terlindungi oleh rangka. Ciri-ciri yang keempat, letak rangka. Hewan vertebrata, rangkanya terletak di dalam, sedangkan hewan avertebrata terletak di luar. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, organ gerak hewan dan manusia terdiri dari organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Yang kedua, hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang dan dikelompokkan menjadi 5. Yang ketiga, hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan terbagi ke dalam 8 kelompok sesuai dengan lingkungan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.